Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube kami yang sudah agak lama saya tidak tampil karena kesibukan mengasuh pesantren. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Tentunya sebelum saya menyampaikan tausiah singkat melalui channel YouTube ini, izinkan saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita semuanya beserta ibadah-ibadah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pemirsa rahimakumullah. Tidak terasa ternyata rasanya baru beberapa bulan yang lalu kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun yang lalu. Tahu-tahu sekarang kita sudah masuk lagi kepada bulan Ramadan di tahun ini. Begitu cepatnya perputaran waktu di akhir-akhir ini, saudara-saudara. Maka yang pertama sekali kita lakukan tentunya kita sebagai umat muslim tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih menyampaikan umur kita sehingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Dan kemarin-kemarin kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah, doa yang kita persembahkan selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita benar-benar telah berada di bulan Ramadan tahun ini. Tentunya sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap kita yang pertama di setiap kali kita memasuki bulan suci Ramadan yang semacam ini, kita menyambutnya dengan perasaan sukacita yang luar biasa. Makanya ada hadis, ya walaupun hadis ini dikatakan oleh para ulama-ulama kita adalah dhaif, tetapi untuk motivasi beramal diperkenankan kita membacakan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira, berbahagia, bersukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasad orang itu disentuh api neraka. Subhanallah. Baru berbahagia saja menyambut datangnya bulan Ramadan sudah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, haram jasad kita disentuh api neraka. Apalagi kalau kita ya disertai dengan ibadah puasa di siang harinya, menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, tadarus Al-Qur'an, zikir, doa dan lain sebagainya, tentu lebih jauh lagi kita dari api neraka itu. Subhanallah. Luar biasa penghargaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui bulan Ramadan ini. Jadi wajar sekali kalau Nabi pernah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan."
seandainya umatku tahu apa keistimewaan yang terkandung di bulan Ramadan itu, niscaya mereka akan berharap, mereka akan bercita-cita, mereka akan bermohon agar sepanjang tahun itu isinya Ramadan saja. Subhanallah. Sebegitu besarnya bulan Ramadan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai penghargaan kepada umat Nabi Muhammad ini. Tapi tentunya ini adalah kalimat Nabi ini sebagai gambaran betapa besarnya fadilah di bulan Ramadan. Maka kita boleh bercita-cita agar sepanjang tahun itu isinya Ramadan saja. Subhanallah. Saudara-saudaraku, memangnya apa sih keutamaan bulan Ramadan ini? Banyak sekali. Di antaranya dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsu khishalin lam tu'tuha ummatun qablaha." Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Muhammad di bulan Ramadan ini, ya, 5 perkara, 5 hal, yang 5 hal ini tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat Nabi yang sebelumnya. Allahu Akbar. Jadi saudara-saudara tolong diperhatikan, ada 5 hal, ya, yang diberikan Allah kepada umat Muhammad di bulan Ramadan ini sebagai keutamaannya. Yang 5 perkara ini tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Hanya kita saja. Subhanallah. Saudaraku, mana yang 5 perkara itu? Yang pertama kata Nabi, khalufun famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bau mulutnya itu lebih wangi, lebih semerbak di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik, minyak kasturi. Subhanallah. Sampai bau mulut orang puasa saja dihargai oleh Allah. Lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi antum jangan salah paham. Itu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan indan nas, bukan di sisi manusia. Nanti antum jangan coba-coba pula, ya. Bernapas dengan menyenggakkan kepada muka atau, ya, wajah temanmu, gitu misalnya. Tidak. Tentu itu di sisi manusia bau. Namanya kita tidak makan, tidak minum. Tapi bau mulut orang yang puasa itu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih wangi daripada minyak kasturi itu. Bayangkan saudara, sampai perkara, sampai urusan bau mulut puasa aja dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Hal yang semacam ini tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Subhanallah, betapa mulianya umat Muhammad ini, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini, wa tastaghfiru lahumul malaikah hatta yuftiru. Para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala setiap hari berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa umat Muhammad ini. Sejak dari dia sahur, imsak itu, hatta yuftiru, sampai dia berbuka puasa, itu malaikat-malaikat berdoa memohonkan ampun atas dosa-dosa kita ini. Subhanallah. Luar biasa. Coba kita renungkan. Kira-kira kalau malaikat yang berdoa, mungkin gak doa malaikat ditolak sama Allah? Tidak mungkin. Doanya pasti mustajab. Doanya apa? Mohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa umat Muhammad di bulan Ramadan ini. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita berharap Allah memberikan ampunan kepada dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. Karena dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabair. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang 5 waktu sejak dari subuh sampai isya
dari satu Jumat kepada Jumat yang berikutnya, dari satu Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, sebagai penghapus dosa di antaranya kata Rasulullah. Jadi dari satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya, kalau kita melakukan dosa-dosa kecil, maka dengan malaikat-malaikat yang berdoa tadi, insya Allah dosa kita selama setahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selagi kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Tapi kalau dosa-dosa besar saudara tidak cukup dengan Ramadan, ya, tapi harus melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita membunuh, ya tebusannya harus dengan nyawa. Kalau berzina ya dirajam, kalau mencuri ya dipotong tangannya. Tapi dosa-dosa kecil dari satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat-malaikat Allah berdoa sepanjang hari di bulan Ramadan itu. Sejak dari kita imsak sampai berbuka puasa. Subhanallah. Jangan sampai peluang ini. Maka orang-orang yang beriman, mari kita raih ini ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, atani Jibril faqala, saya pernah didatangi malaikat Jibril. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, man adraka Ramadan. Wahai umat Muhammad, kata Jibril, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, fakharaja, kemudian keluar dari bulan Ramadan, walam yughfar lahu, dan dia belum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dosanya belum diampuni oleh Allah selama Ramadan itu, famata, kemudian dia mati, dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Karena selama satu bulan Ramadan itu sudah disiapkan oleh Allah sebagai bulan pengampunan. Bukan cuma kita yang berdoa minta ampun kepada Allah, malaikat-malaikat turut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rugi orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan sampai berakhir bulan Ramadan belum ada tanda-tanda diampuni dosanya, maka orang ini kalau mati kata Rasulullah nanti dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah keutamaan di bulan Ramadan kepada umat Muhammad. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa yuzainullahu jannatahu kulla yaumin. Allah Subhanahu wa taala yang menghiasi sorganya setiap hari. Allah berseru kepada sorga supaya sorga itu berhias diri menyambut umat Muhammad yang puasa ini. Allahu Akbar. Bahkan nanti di akhirat, kata Nabi, umat Muhammad yang rajin puasa ini, dia dimasukkan ke dalam sorga dari pintu khusus, namanya Babur Royan. Tidak ada orang yang bisa masuk, bisa lewat dari pintu itu, kecuali orang-orang yang ahli puasa saja. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan kepada umat Muhammad di bulan Ramadan ini. Sampai sorga diperintahkan Allah berhias diri, menyambut kedatangan kita kelak. Dan yang keempat kata Nabi, wa tusfadu fihi marodatul jin. Jin yang jahat selama Ramadan ini dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan-syaitan dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala, tidak bebas. Jadi orang bertanya, Ustaz, katanya itu syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, tapi kok masih banyak itu kemaksiatan di mana-mana? Oh, itu dari manusia, syaitan yang berbentuk manusia itu. Kalau setan yang berbentuk jin itu diikat, dibelenggu sama Allah. Tidak diberikan keleluasan untuk menggoda hambanya yang beriman. Itu hanya dilakukan oleh setan yang berbentuk manusia yang menggoda manusia ini. Karena manusia diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setan yang sesungguhnya yang dari jin ini tidak diberikan keleluasan oleh Allah untuk menggoda. Karena ini bulan rahmat. Ya, bulan beramal kepada umat Islam. Subhanallah. Dan yang kelima adalah yang diberikan Allah kepada umat Muhammad di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir malam Ramadan itu setiap malam akan memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya yang datang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam tu'tuha ummatun qablaha. Yang 5 hal ini kata Nabi tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Maka kita bersuka cita saudara-saudara. Ramadan adalah bulan yang sangat berkah. Syahrul Ghufran, bulan pengampunan.
Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan saudara. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun berikutnya masih bisa hidup lagi. Mumpung kita sudah berada di bulan Ramadan sekarang ini, bersungguh-sungguh kita dan kita punya target. Target kita adalah bagaimana dari pembinaan selama 1 bulan ini, kita nanti keluar dari bulan Ramadan sudah dalam keadaan dosa diampuni dan kita bisa meraih derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa di siang hari di bulan Ramadan itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat yang beriman terdahulu juga diwajibkan oleh Allah berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir daripada tausiah singkat ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan ibadah Ramadan ini. Tentunya kita harus punya bekal ilmu. Kita harus tahu apa ya rukun puasa, apa sunnah-sunnah puasa, apa itu yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan pahala puasa. Saya pikir selama ini kita sudah belajar fikih. Sudah tahu kita. Kalau rukun puasa cuma 2, niat. Setiap malam kita niat. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hadhi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok di tahun ini karena Allah. Setiap malam kita berniat puasa. Yang kedua, rukun puasa itu al-imsak, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang hari. Min tulu'il fajri ila gurubiha, dari sejak terbitnya fajar, dari imsak itu sampai terbenamnya matahari, sampai maghrib. Kita tidak melakukan itu. Sudah paham kita. Sunnah-sunnahnya kita juga sudah tahu. Sunnah puasa itu apa? Sunnah Ramadan itu kita adalah bersegera mengakhirkan dalam sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah, kata Nabi. Bersahurlah kamu karena di dalam bersahur itu adalah berkah. Dan yang paling disunahkan dalam bersahur itu adalah mengakhirkan sahur sampai mendekati waktu imsak. Dan menyegerakan dalam berbuka. Begitu azan maghrib langsung berbuka, jangan tunda-tunda, jangan mandi dulu, langsung berbuka. Itu sunnahnya. Kemudian memperbanyak ya ibadah-ibadah yang sunnah. Seperti sholat di malam harinya, ya, atau di siang harinya banyak berzikir, banyak berdoa, sedekah kepada orang yang akan berbuka puasa. Ini kita kerjakan untuk menambah bobot daripada ibadah puasa kita itu. Kemudian, ya, kalau yang membatalkan kita tahulah. Apa yang membatalkan puasa? Ya makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, berjima dengan sengaja, muntah dengan sengaja, menstruasi. Ya, itu gampang lah, kita udah belajar semua. Tapi yang paling sulit adalah jangan sampai kita terjebak seperti yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya pengalaman-pengalaman lapar dan haus saja. Dan itu yang banyak saudara. Kenapa demikian? Karena dia tidak menjaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan nilai puasa itu, pahala puasa itu. Apa yang membatalkan pahala puasa? Ya, kita melihat lawan jenis misalnya dengan syahwat itu membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya batal. Berdusta selama Ramadan, batal puasanya, pahala puasanya. Ghibah, memfitnah. Ya. Mungkin kita bisa mampu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi yang paling berat adalah dari hal yang membatalkan pahala puasa itu yang banyak orang terjebak kepada pengalaman lapar haus saja. Oleh karena itu saya mengajak diri saya pribadi dan kita semuanya. Mari kita manfaatkan kesempatan dengan sungguh-sungguh dan bertekad kita untuk mencapai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini sebagai pengantar di bulan Ramadan, di hari yang pertama di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kedepannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan dan hidayah kepada kita. Sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini semaksimal mungkin. Puasa di siang harinya, malamnya kita menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail. Saya mengucapkan sekali lagi
selamat memasuki bulan suci Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita serta ibadah-ibadah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Saya pribadi juga menyampaikan permohonan maaf jika selama ini mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang salah dalam penyampaian tausiah saya. Kiranya pemirsa sekalian dapat memaafkan saya. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.